Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel YouTube Salman Al Farisi dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa bersama saya Bu Wahtini dalam acara Bincang Santai Salman. Dan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini guys, istimewa, semoga lancar semua puasanya, amin. Amin. Kita kedatangan tamu spesial, ada Bu Nurwaiti. Ya, insya Allah nanti akan membincang ya tentang pendidikan anak di bulan Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu Bu Nurwaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nur, apa kabar? Alhamdulillah. Buat ini bagaimana? Alhamdulillah, semangat Bu. Alhamdulillah. Puasa lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Kan ngajar selama puasa ada bedanya nggak Bu? Jelas beda. Jelas beda ya Bu ya? Ada bedanya. Bisa diceritain Bu, kan selama ini setiap hari profesinya sebagai pengajar ya di SDIT Salman Al Farisi Melati. Betul. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ayah bunda dan Bu Wahtini, Ramadan ini adalah Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, umat Islam terutama. Akan tetapi tidak semua bisa mengisi dengan lebih baik. Nah, saya sebagai pendidik itu merasakan ketika mendidik di bulan Ramadan berbeda. Kenapa? Kenapa? Anak-anak kan tidak makan, tidak sarapan bahasanya ya, tidak jajan gitu ya, dan sebagainya. Tapi insya Allah ketika kita sebagai pendidik atau ayah bunda sebagai orang tua di rumah menyikapi Ramadan adalah Ramadan yang menyenangkan, insya Allah berpengaruh. Berarti frame-nya dibikin menyenangkan dulu ya Bu ya? Betul, antara orang tua pendidik di rumah dengan kami yang di sekolah, pendidik di sekolah harus sama, satu visi misi. Contoh yang gampang, ketika ada anak usia kelas 1 ya, yang latihan berpuasa ini di rumah, ayah bundanya puasa ya. Kalau di sekolah bu gurunya tidak tahu, konsep orang tuanya kan berbahaya gitu ya. Ketika anak lemes mungkin gurunya kasihan, tapi ketika bu guru dan orang tua berkolaborasi, insya Allah anak akan merasa sama antara di rumah dan di sekolah. Suasananya yang diciptakan Iya, juga. betul sekali. Tapi insya Allah ketika kita bisa menyikapi bahwa Ramadan itu adalah Ramadan yang penuh berkah, setiap melakukan kebaikan, ayah bunda di sekolah, di rumah mendapat pahala dari Allah. Insya Allah anak akan semangat. Contohnya, saya mengajar tahsin tahfidz ya. Nah, ketika kita tahsin surat An-Nas, mengulang Al-Falaq, kita sampaikan bahwa ketika kita mengulang-ulang Allah akan tambah pahala. Insya Allah anak-anak akan semangat membacanya. Jadi diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di Ramadan, Allah akan lipat gandakan kebaikannya, insya Allah. Tapi satu, sebagai pendidik di sekolah atau di rumah itu punya rasa semangat juga di dalam bulan Ramadan ini. Kalau selama ini pas Ramadan ada nggak Bu, pas awal-awal gitu anak-anak mungkin karena masih beradaptasi ada kendala atau gimana Bu? Ya, terutama saya ya mengajar tahsin dan tahfidz itu. Jadi ketika merojaah, ya nak mengulang surat An-Naba, An-Naziyah, baca sekali, ya diulang lagi, haus begitu. Ada ya? Iya, Harus begitu. iya kita sama, nah bu guru juga harus. Yuk, tapi semangat yuk, pelan-pelan saja bacanya, tidak usah banyak-banyak, pelan sedikit saja. Tapi anak-anak yakin kalau kita akan dapat pahala, insya Allah. Yuk, jadi kita menyemangati, memberikan girah semangat sama anak-anak. Kalau Allah itu akan memberikan pahala sebagai tiket surganya, kan seperti itu. Tapi insya Allah itu bisa kita kerjasamalah sama anak-anak. Harusnya hafalan 10 ayat, guru 5, oke boleh 5 gitu ya. Ada dispensasi, tapi tetap anak-anak kita beri semangat untuk dia tetap mau untuk merojaah. Ini Bu, berarti memang di bulan Ramadan ini dibikin anak-anak tuh pertama senang dulu, Betul. kemudian dibuat tetap menjalankan aktivitas walaupun mungkin porsinya dikurangi ya Bu ya, Betul. atau bisa dinegosiasikan ya untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa dengan kondisi sedang berpuasa. Ya. Kalau dari sisi pendidikan sendiri, Bu Nur memandangnya gimana Bu? Puasanya sebagai Ya. momen pendidikan? Baik, ayah bunda, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah. Jadi di mana di bulan Ramadan ini kita dididik ya, buat ini kita semua dididik, yang orang tua terutama ya, dididik untuk apa? Sabar. Ya, yang punya anak-anak kecil nih ayah bunda, yang punya anak usia 5 tahun ke bawah, masya Allah. Nanti kalau sudah mau asar itu udah
haus, yang lapar gitu ya. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Nah, sebagai pendidik di rumah, ayah bunda dan kami di sekolah sebagai guru itu harus punya tips ya, tips di dalam memberikan pemahaman kepada anak bahwa Ramadan ini Allah akan lipat gandakan, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Dengan bulan tarbiyah ini, maka kita akan dididik sabarnya, ya kan? Mungkin kalau apa ya, anak-anak itu kan biasa ngambek gitu ya. Ngambeknya berkurang sekarang karena nggak ada tenaganya ya. Hemat energi juga. Iya, hemat energi dan lebih apa ya, anak-anak lebih tenang. Masya Allah ya, di Ramadan ini dari hari pertama ya, dari awal kita masuk di sekolah itu, anak-anak lebih tertata ya, karena aktivitasnya kan lebih sedikit ya. Jadi anak-anak lebih mudah diarahkan seperti itu. Nah, jadi hendaklah kita memahami ayah bunda bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan, mendidik kita sebagai orang tua untuk bisa lebih sabar lagi mendidik anak-anak, dan anak-anak bisa lebih paham lagi atau menata emosinya, lebih sabar dalam menjalani sekolahnya, kemudian emosinya dan sebagainya. Mungkin kakak sama adik di rumah bagaimana, tapi insya Allah ketika orang tua sudah punya bekal ilmu bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, insya Allah semua akan dihadapi dengan baik-baik saja dan menyenangkan. Dan saya yakin ayah bunda mungkin di awal Ramadan sudah menghias rumah ya, karena kebiasaan saya terutama buat ini ketika anak-anak masih kecil itu, Ramadan tiba itu suatu yang menyenangkan, rumah penuh hiasan. Pokoknya senang deh anak-anak itu. Suasananya dibikin ya Bu? Wah iya, dan ada kolom-kolom, anak saya 4 ya, ada 4 kolom. Nah nanti siapa nih yang paling banyak koin-koinnya? Oh itu koin-koinnya untuk amalan ibadahnya? Iya, yang kita sudah sepakati programnya Ibu ya? Betul, mungkin ayah bunda di rumah juga sudah seperti itu. Semoga dimudahkan, itulah tarbiyah ya, tarbiyah mendidik anak kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah, dengan Al-Quran, dan mengenal Rasulullah sebagai qudwatnya. Baik, kalau di sekolah kan memang sudah diprogram ya, pemirsa di rumah. Mungkin Bu Nur bisa kasih tips dong bagi kita untuk mendampingi anak-anak berpuasa biar tetap senang dan tetap produktif juga, nggak cuma tidur-tidur gitu misalnya, atau nonton. Iya benar, gadget dan seterusnya. Iya, betul. Baik, ini buah jadi punya usia berapa? Putri saya hampir 7 tahun. Oh, hampir 7 tahun. Masya Allah, sudah puasa pol ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, baik ayah bunda, tips di dalam mendidik anak kita untuk berpuasa berbeda-beda buat ini, sesuai dengan usia. Kalau usia masih 3, 4, 5 tahun, berbeda dengan nanti 5 sampai 7 tahun. Dan mungkin ada ya yang 7 tahun masih belum bisa berpuasa, itu juga tipsnya berbeda. Tapi yang utama adalah tips yang pertama, orang tua memahamkan, kita sebagai pendidik juga memahamkan kalau bulan puasa itu, berpuasa itu bukan sesuatu yang menyakiti, bukan, tapi sesuatu yang menyenangkan. Itu dulu frame-nya. Kemudian sebagai ayah bunda di rumah itu harus bisa punya rapat dulu. Nah, disepakati rapat sebelum keluarga ya Bu ya? Iya, disepakati dulu ketika di rumah itu sebelum Ramadan masuk loh. Jadi sebelum menghias rumah ada rapat dulu. Ya kan? Kita sepakati. Untuk anak-anak terutama yang usia 5 tahun ke bawah itu berbeda dengan anak yang 5 tahun, 6, 7 tahun. Intinya kesepakatan dulu. Nanti Ramadan itu kita mau menghias apa? Siapa yang menghias? Kadang-kadang kan anak aku yang nulis gitu ya, kakaknya aku yang gunting, aku yang ngelem dan sebagainya. Silakan beri mereka ruang bisa untuk berkreativitas. Walaupun menurut kita yang dewasa nggak ibunda, aku nggak bagus, potongannya kan miring-miring, tidak apa-apa. Tapi itu adalah menghargai kreasi anak-anak kita. Nah setelah itu, setelah ada pertemuan, menghiasnya apa? Kemudian Ramadan ini kita punya kesepakatan apa? Misalnya subuhnya ke masjid. Oke, Nah, di program ya Bu ya? Iya, di program. Kalau mungkin zuhur di sekolah ya, asar. Tapi ada tarawih, harus tarawih ya. Mungkin anak-anak kan hujan gitu, tapi ada kesepakatan jadi tarawih. Kalau saya itu anak-anak ada TPA ya, takjilannya di masjid ya. Nah, takjil juga. Jadi mungkin anak-anak bisa ributnya dengan koin itu tidak harus uang ya, koin itu bisa apa saja nanti, bisa ditukar apa. Nah kalau saya misalnya kalau dari pagi sampai maghrib puasanya itu koinnya yang agak besar, Dapat koin koin besar dan itu stiker bentuknya, nanti ditempel di yang namanya
Jadi anak saya ada empat lajur ya. Nah itu nanti ditempel di sana. Kemudian kalau dia TPA, itu kan ada nabung ya, 2.000 atau 5.000 itu mereka dapat. Yang tidak TPA tidak dapat, tapi dapat koin juga yang bisa ditempel. Seperti itu. Kemudian ketika hari itu bisa bantu orang tua, juga ada koinnya. Tapi disepakati dulu tuh aja nih. Kenapa? Mungkin ada yang nggak setuju anaknya ya, yang gede. Nggak setuju bu, naik kayak gitu. Terus gimana? Kalau bantu orang tua kan harusnya kesadaran, kakak. Kalau adik gimana? Beda lagi kan? Nah, oke. Jadi untuk adik koin, untuk kakak tidak ada koin. Tapi itu merupakan suatu ibadah tambahan, gitu ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah berangkat sekolah tuh nggak pakai ngambek. Biasanya kan ada yang ngambek yang segala macam. Kalau free tidak ada ngambek, ada koinnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti sedekah. Ada sedekah, dia ayah bunda, anak-anak tidak harus diberi saja, tapi dia juga beri sedekah. Dari mana uangnya kita? Sebagai orang tua, kita siapkan. Mau sedekah kemana kakak, mau sedekah kemana adik? Kalau saya itu lebih kepada lingkungan. Misalnya ada mbok D-nya, ada sepupunya. Kerabat ya, Bu, ya? Iya, jadi tidak harus yang jauh. Tapi kerabatnya. Iya. Dan anak-anak diberi kesempatan untuk bisa memberi. Misalnya kita berbuka pakai bubur kacang hijau. Nah, kita buatkan 2 mangkok. Ini untuk Bu D, ini untuk kakak, ya, sepupunya. Itu mereka yang memberi. Kita fahamkan kalau kita berbagi, insya Allah rezeki ditambah oleh Allah. Maka kakak itu akan ngantar ke Bu D, adik ke kakak sepupu, seperti itu. Nah, itu juga akan mendapat. Maka dia akan berebut, aku yang ngantar ke Bu D, aku yang. Nah, itu menjadi suatu pembiasaan. Nah di Ramadan ini Masya Allah ayah bunda banyak sekali pendidikan yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Nah tips-tips ini awalnya memang dari rapat. Artinya apa? Hargai pendapat anak. Jadi ketika Ramadan dia tidak merasa dipaksa atau disuruh, tapi punya kesadaran sendiri. Nah nanti ketika sudah menjelang tanggal 25 Ramadan, nah itu baru kita lihat poin siapa? Dia direkap. Siapa yang paling banyak? Kalau di awalnya sudah ada bentuknya uang, nanti hadiahnya atau barang itu kesepakatan. Nah nanti kita rekap siapa-siapa dan kita pahamkan yang banyak tidak boleh sombong, yang sedikit tidak boleh sedih. Ya semuanya sama di hadapan Allah, tapi ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Itu kan ideal banget ya Bu ya, bisa membuat program terlebih dahulu, kemudian menjalankan program bersama anak-anak. Kalau sudah terlanjur nih Bu, kan ini udah masuk hari 8 ya. Kemudian belum bikin program, gimana dong Bu Nur? Baik ayah bunda, buat ini tidak ada kata terlambat. Iya, kita bisa sepakati lagi dengan anak-anak. Ini kan belum sampai 10 hari pertama ya. Nah, kita bisa kumpul lagi nanti mungkin pada tarawih. Ya sebelum tidur nih kumpul dulu yuk. Nih punya agar nih bunda nih. Ya makan bareng-bareng nih. Masih ada agar nih kita makan bareng-bareng. Kemudian nanti itu disampaikan. Yuk sudah masuk hari ke-9, kita mau apa lagi yuk? Ibadahnya biar lebih. Nah, itu mungkin bisa. Tapi ingat ayah bunda tidak menjas ya ke anak harus seperti ini, tidak. Tapi kita sampaikan ke anak-anak mau bagaimana, anak-anak mau seperti apa. Itu anak akan lebih merasa dihargai dan dia merasa, nah betul. Mungkin kakak berbeda dengan adik, itu harus kita hargai. Tidak boleh sama ya, kakak yang kelas 6 dengan adik yang TK nggak boleh. Itu harus berbeda. Mungkin bagi kakak uang 5.000 biasa, tapi bagi adik suatu hal yang wah, kan seperti itu. Kalau sudah diprogramkan di keluarga, betul. Kemudian bersama orang tua tuh ngefek banget ya Bu dengan pendidikan ketika di sekolah ya? Banget, karena anak itu akan menyampaikan dengan gurunya tadi. Ketika tadi ada kesepakatan dari rumah, maka ketika di sekolah akan menyampaikan, walaupun dia kelas 1 ya, buat ini kelas 2. Di rumahku aku dapat koin loh dari bunda karena aku sampai maghrib, itu akan keluar. Dan mungkin bagi teman-teman yang lain biasa atau aku tuh enggak gitu ya, tapi bagi dia suatu hal yang Masya Allah. Itu karena apa? Orang tuanya pandai menyampaikan bahwa ini bukan suatu yang berat, tapi suatu yang menyenangkan. Masya Allah. Sudah terbayang jadinya. Buat ini tuh sudah ini ya, dengan Watida sudah dengan Wahida. Oh maaf, dengan Mbak Wahida sudah kesepakatan ya. Kalau kita kemarin tidak sampai bikin koin, cuman apa yuk kita belajar puasanya gitu. Mungkin cuma program-program ikut tarawih aja ke masjid
ikut tumbuh. sedikit-sedikit ya. Iya, betul. Karena saya anaknya banyak ya, 4 ya, memang jadi disepakati. Jadi ada unsur kompetisi. Betul, yang laki 3, yang perempuan 1 gitu ya. Jadi yang kakak bukan ya kakak harus ngalah terus, tidak seperti itu. Adik harus menerima gitu, tidak. Tapi mereka harus sama-sama saling membantu. Kalau cuci piring tolong dibantu bunda, bukan kakak terus, bukan. Tapi adik juga bisa membantu. Jadi inilah pemahaman kepada anak itu harus kita sampaikan. Jadi pekerjaan orang tua jadi ringan, ya kan? Hati orang tua senang, anak-anak juga menjalankan senang. Itulah Ramadan ceria yang menyenangkan. Masya Allah. Ramadan penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Luar biasa ya, bulan Ramadan, bulan mulia yang kita impikan, semoga bisa kita isi dengan produktivitas ya, tidak justru malah jadi alasan untuk bermalas-malasan atau mungkin mengurangi amal-amal soleh yang seharusnya kita perbanyak dan seterusnya. Berikutnya mungkin ini inti banget Bunda mau menyampaikan tentang hikmah Ramadan yang bisa kita ambil selama bulan ini. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, bulan ini semoga bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang lalu-lalu, karena kita sudah menambah ilmu ya, mengisi Ramadan dengan lebih baik. Ayah bunda, terkait dengan hikmah dari Ramadan, kita ingat dengan hadis Rasulullah ya, yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua berperan penting di dalam memberikan penanaman akidah kepada anak-anak. Jadi orang tua harus memahami bahwa anak adalah amanah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap anak itu punya keunikan dan setiap anak itu berkembang sesuai dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Insya Allah kita yang paham ya bahwa anak adalah amanah dari Allah, kita akan memberikan pendidikan yang terbaik. Karena berhubungan dengan hadis tadi dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha wa la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi tidak ada perubahan pada fitrahnya manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu, anak itu dalam keadaan fitrah lahirnya. Jadi fitrahnya nggak akan berubah. Nanti dia berubah ketika diberikan sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Allah akan minta pertanggungjawabannya besok di hadapan Allah. Fitrah yang Allah berikan ini, kalau sampai dia kotor dan sebagainya, maka orang tuanya lah yang akan meminta pertanggungjawabannya. Kembali kepada kita semua ayah bunda, di Ramadan ini adalah momen yang sangat bagus di dalam kita memberikan ilmu, akidah kepada anak-anak kita, pemahaman bahwa bulan tarbiyah ini menjadi bulan yang sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membantu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita bisa lebih baik lagi. Sehingga di bulan Ramadan ini ada tahapan-tahapan yang sudah kita berikan kepada anak kita dan itu akan dicatat oleh Allah. Dan saya yakin ketika ayah bunda dari awal sudah punya tadi ya, target yang akan kita berikan kepada anak kita yang akan kita lalui di akhir Ramadan, insya Allah sesuai dengan ayatnya kita menjadi la'alakum tattaqun, menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah dan lebih berhati-hati lagi di dalam menjalani hidup ini. Dan itu tidak mudah. Makanya kembali ke orang tua dulu. Kita sebagai orang tua harus punya ilmu. Punya anak juga punya ilmu ya. Apalagi mendidik anak-anak harus punya ilmu. Mengisi Ramadan punya ilmu. Memberi yang terbaik kepada anak-anak kita itu adalah suatu kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawabannya. Bahwa ayatnya mengatakan kita itu manusia ya, jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita di dunia ini beribadah, ibadah dan ibadah. Punya anak kita ibadah, mendidik anak itu ibadah. Memberikan fasilitas kepada anak kita ibadah. Apalagi Ramadan itu adalah ibadah dan ibadah. Insya Allah ini menjadi apa? Catatan di hadapan Allah, dan tidak ada satupun apa yang sudah kita lakukan di dunia ini kebaikan yang sudah kita lakukan itu terhapus, tidak ada. Semua akan menjadi catatan di hadapan Allah ketika kita memeliharanya.
Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang lalu, dan apa yang sudah kita lakukan disimpan, tersimpan rapih, menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita mengisi Ramadan dengan lebih baik, kita menjadi orang tua mengisi Ramadan dan mendidik anak-anak lebih baik, mendekatkan kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah, dan menguatkan diri kita kepada Al-Quran, sehingga yang tersimpan tadi amal ibadah kita tidak ada yang terhapus, dan ini menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi sarana kita masuk ke surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ihdinas siratal mustaqim. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, sungguh menjadi pengingat bagi kita ya para pemirsa semua, entah kita sebagai ayah, bunda, mungkin juga ada yang anak-anak yang sedang menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini, atau juga kita sebagai pendidik, guru, dan seterusnya. Semoga kita memanfaatkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai gelar takwa ya, Bunda ya, sebagaimana yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah. Bunda, mungkin ada closing statement dulu sebelum kita akhiri momen podcast kita. Oke. Baik, ayah bunda dan para pemirsa sekalian, jadikanlah Ramadan ini menjadi momen yang sangat berharga, karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang Allah masih izinkan kita menghirup udara di dunia ini atau tidak. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengisi lebih baik lagi. Berikan pendidikan kepada anak kita semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Jadikan beliau, anak-anak kita, adalah menjadi penghuni surga nantinya. Dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua penghuni surga, sehingga keluarga sakinah mawaddah warahmah semuanya bukan kumpul di dunia tapi kumpul di akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sekali Bu Nur sudah menyampaikan sebuah pembelajaran dan reminder yang tentu saja sangat kita nantikan ya. Apalagi kita sedang berada dalam bulan yang dinantikan. Baik, pemirsa semuanya, saya kira sampai di sini dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.